guys, kembali lagi sama Om BZ. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam buat kalian yang setia menonton channel Om BZ. Hari ini Om BZ ingin membahas tentang kita lanjut ke pembahasan hari ini. Om BZ mau ingetin buat kalian semua yang sudah beli pelet BZ ya, mau yang super red maupun yang super pearl. Setiap pembelian per tanggal 1 Juli 2021, kalian akan mendapatkan packaging yang ada stiker atau kupon di baliknya. Jangan dibuang, ini ada nomor undian, dan setiap yang membeli, kalian berhak mendapatkan 1 ekor ikan kamfa dengan cara diundi tanggal 17 Agustus 2021. Syarat dan ketentuan yang berlaku, kalian bisa baca di balik packagingnya. Oke, ikutin terus video ini, dan jangan lupa sebelum kalian menonton, di subscribe, di like, di komen yang positif, dan ditekan tombol loncengnya supaya kalian dapat update notifikasi dari video Om BZ yang terbaru. Hari ini Om BZ ingin menyampaikan bahwa air adalah hal yang paling utama dalam kalian memelihara ikan lohan, ya, terutama untuk memprogres ikan lohan kesayangan kalian. Apapun air yang kalian pakai, misalkan kalian pakai air tanah atau air PDAM, harus air tersebut di treatment, guys. Kenapa tuh? Nah, Om BZ akan jelasin bagaimana cara mentreatment air yang kalian pakai. Atau mungkin ada yang mau pakai air isi ulang yang bisa dilakukan air di kemasan galon. Terserah, boleh guys, itu airnya juga bagus. Sudah ditreatment dan sudah disterilisasi dengan UV. Tapi bagaimana dengan kalian yang punya tank banyak atau yang kalian mungkin maunya pakai air di rumah kalian saja? Bisa, tidak ada masalah. Cuma BZ ingatkan, air pump atau air tanah itu punya kandungan yang berbahaya kalau ada di dalam tank akuarium kita. Pastinya untuk perawatan dan kita mau progres ikan lohan itu sangat kontradiksi, guys. Sangat bertentangan dengan kesehatan ikan lohan. Dan hari ini Om BZ akan memberikan tutorial cara sederhana dengan budget yang tidak mahal untuk mendapatkan air yang cukup bersih untuk kalian boleh progres lohan. Apa saja yang dibutuhkan untuk treatment air? Ini dia guys, tayangan cara treatment air. Guys, bagi kalian yang menggunakan air pump atau air tanah ya, atau istilahnya air ledeng, kalian harus berhati-hati karena di dalam kandungan air tersebut ada yang namanya kandungan zat seperti ferrum atau besi. Itu sangat berbahaya buat ikan kalian. Lalu air yang filtrasi, air yang ditreatment oleh PDAM tidak selamanya bersih, guys. Ada kandungan kotoran-kotoran lainnya. Terbukti ketika kalian menggunakan filter tambahan atau nano filter, itu kotorannya sangat jelas tersaring, guys. Warnanya hitam dan mengandung bau yang tidak sedap. Nah, maka dari itu kita memerlukan yang namanya nano filter 3 tahap. Nah, ini adalah hal sederhana dan tidak mengocek budget terlalu banyak ya. Om BZ memakai 3 tahap saja, itu udah lebih dari cukup sih guys untuk kita treatment air di rumah kita. Ini adalah seperti ini bentuknya ya guys. Tabung ini adalah tabung atau cartridge di mana menampung media filter ya. Dan tutupnya seperti ini. Disambung dengan pipa dan pipa, lalu vakum dan ada karet untuk membuat dia tetap vakum. Nah, jadi alat ini kalian bisa beli di toko online ataupun di Om BZ juga bisa membantu menyediakan, kalian bisa japri. Ini cukup murah guys, harganya tidak sampai 400.000. Jadi sekitar 300 something ya. Sudah berikut dengan isinya. Tapi karena Om BZ pemakaiannya panjang dan untuk kebutuhan tank yang banyak, maka Om BZ membeli refill ya. Lalu apa saja yang diperlukan untuk media filternya? Yang pertama ada sedimen, atau kalau Om BZ dimodifikasi, sedimennya Om BZ tambahin menggunakan kapas bersih, kapas baru. Ini sangat bagus untuk membersihkan air dari kotoran dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita ada yang namanya cartridge untuk mengisi karbon aktif ya. Ini guys, tabung seperti ini.
Jadi dia bisa dibuka, bisa ditutup. Ini contohnya seperti ini nanti, seperti kapsul. Lalu nanti dimasukkan ke dalam sini guys ya. Ke dalam sini, dan nanti air akan terfiltrasi ke dalam cartridge ini. Nah, cartridge ini diisi dengan yang namanya karbon aktif guys. Nah, karbon aktifnya kalian juga bisa beli ya. Ini sekilo nih guys, ini karbon aktif. Mungkin bisa agak maju kamera biar kelihatan. Ini karbon aktif, warnanya hitam. Kalian nanti masukin ke dalam cartridge sini ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga guys, yang terakhir kalian menggunakan yang namanya pasir aktif atau pasir silika. Warnanya hitam seperti ini guys. Ini bagus juga untuk menyaring kotoran. Jadi dimasukin ke dalam cartridge yang seperti ini ya. Nanti dimasukin kapasnya, masukin dulu pasirnya, masukin kapas lalu ditutup. Nah, fungsi dari ketiga media ini adalah untuk menyaring air dari kotoran, memisahkan juga zat verum, juga membuat air mempunyai bau yang lebih baik. Jadi baunya tuh nggak bau air got ya. Kadang-kadang kalau air pump lagi jelek, airnya lagi jelek, itu keluar kayak bau air got. Maaf ya guys, memang itu realitanya. Jadi kalian harus sangat menjaga air kalian untuk bisa dikonsumsi oleh si ikan, bisa dipakai untuk kehidupan keberlangsungan ikan kalian. Oke, sekarang tanpa berpanjang lebar, bagaimana cara merakitnya? Kita akan langsung membuatnya. Kita akan memasukkan sedimen atau kapas filter yang bersih ke dalam tabung seperti ini, sampai dia mentok ke dasar. Oke, ini sudah rapat. Dan mulai dengan tahap pertama, biasanya MBZ menaruh kapas atau sedimen di urutan terakhir, karena di sini ada out, ada in, ada out, ada in, dan ada out. Artinya di posisi terakhir kita taruh kapas ya. Dengan cara seperti ini kita tutup aja, kita press botolnya, kita press. Oke, sangat mudah, kalian tidak perlu pakai tenaga berlebihan karena ini tinggal diputar saja. Ini Beset akan praktekkan dengan cara yang paling mudah ya. Di dalamnya sudah terpasang karet, jadi nggak usah khawatir bocor. Seperti ini. Oke, kalau sudah cukup kencang, kalian gunakan pengunci yang disediakan dalam paket pembelian nano filter ini. Seperti ini kuncinya guys. Nah ya, tinggal kalian masukin aja, kalian putar berlawanan arah jarum jam, jadi ke sini. Oke, kalau sudah cukup kencang, cukup, kita akan memasukkan tabung kedua, atau biasa yang Om BZ lakukan adalah tabung kedua itu adalah pasir silika. Pasir silika nih guys. Oke, kita coba gunting, kita akan masukin ke dalam. Ini 1 kilo. Kita gunting aja, masukin pelan-pelan ke dalam sini. Pasir ya guys, kalau di dalamnya ada kotoran kalian pisahin aja. Sebenarnya bukan kotoran tapi kayak kertas atau apa, masukin aja. Kayaknya sih 1 kilo nih kelebihan deh, 1 kilo, karena ada batas garisnya guys. Kalau di dalamnya ada seperti kotoran seperti ini, kalian keluarin aja. Di sini ada batas untuk naruh kapas, jadi usahakan pengisiannya tidak melebihi batas garis. Tambah lagi dikit. Oke.
sudah, kita masukkan kapas ke sini guys. Ini sudah paket bawaan dari cartridge-nya ya. Lalu setelah masuk kapas, saringannya. Oke. Setelah saringan, tutupnya. Ini dia tutupnya guys, seperti ini ya. Posisinya dia seperti ini. Memang agak rapat karena tujuannya supaya tidak tumpah atau tidak keluar si pasir silika di dalamnya. Ini harus pas ya guys, supaya rapat. Oke. Ya. Oke, ini udah rapat guys. Padat ya. Dan tinggal kita masukin ke dalam cartridge. Tutup bagian atasnya, pasang karetnya. Lalu kita masukkan ke dalam botol cartridge yang kedua, tabung ini. Posisinya, usahakan posisinya lurus, tegap. Lalu kita pasang ke tutup atas. Jadi dipaskan dengan lubang yang ada di tutupnya. Lalu kalian memutar berlawanan arah jarum jam sampai posisinya rapat ya guys. Nah, ini udah rapat guys. Posisi cartridge di tengah aman, terkunci dengan baik. Lalu kembali kencangkan bagian botol dengan pengunci. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan karbon aktif ke dalam cartridge yang terakhir. Ini bisa dibuka. Oke. Kita akan memasukkan karbon aktif. Ini karbon aktif yang dibeli 1 kilo ya guys. Nanti kalau lebih kalian bisa simpan di kaleng atau di tempat lain. Nah, seperti ini teksturnya guys. Ini kalau dipegang pasti pegang tangan hitam dia. Namanya juga karbon ya. Kita akan tuangkan ke dalam cartridge. Oke. Pelan-pelan aja. Karena ini kalau menurut ingredients yang BZ baca, karbon aktif ini alami ya guys. Dia terbuat dari bahannya tuh, tulisannya sih dari batok kelapa yang dikeringkan dan dijadikan karbon. Oke, tidak perlu terlalu penuh. Nah, seperti ini cukup. Lalu kalian tutup menggunakan tutup atasnya. Cartridge-nya ini juga bisa dibeli ya, yang kosong. Tinggal ditutup, dikencangkan. Oke. Ya. Tidak ada yang tumpah ya, pastikan kalau dibalik tidak ada yang tumpah. Dan bagian yang ada karetnya ini bagian bawah. Ini atau kalian tinggal pasang. Oke, sudah. Kita akan pasang ke nomor terakhir. Diputar saja berlawanan arah jarum jam. Harus pas ya guys. Guys, ini adalah air kamar mandi ya, yang langsung dari keran nih, dari sini. Langsung ditampung di bak mandi tanpa menggunakan filter. Hasilnya airnya sih nggak terlalu jernih ya. Kalau di aslinya agak hijau dan agak kotor, jadi meninggalkan kotoran di baknya. Terus biasa udah tampung di galon.
Memang airnya tuh nggak terlalu bersih guys, agak kehijauan. Udah terpasang semua dengan benar, proper. Jadi di bagian sini kita pakai selang ya. Ini selang ukuran berapa ya? Pokoknya kalian nanti bisa cocokin 5/8, tulisannya 5/8. Dari keran air masuk ke sini dan kita akan keluarin dulu hasil saringan pertama. Yuk kita buka. Ini udah dibersihin ya. Kita akan lihat hasil air yang masuk. Dia akan masuk dulu ke karbon aktif, lalu pindah ke pasir silika. Nah, kalau kalian harus cek apakah ada kebocoran apa enggak. Nah, dia akan keluar ke terakhir ke pasir ke kapas. Di sini kelihatan airnya. Ini dia guys, hasil penyaringan dari nano filter di dalam bak kamar mandi sama yang udah ditampung. Nih di sini hasilnya sih lebih bersih ya, lebih jernih. Lalu kita koneksikan ke sini guys. Ini selangnya, terus sorry ya guys agak berantakan. Nah ini selang kita alirkan ke pump BZ. Nah ini guys contoh air yang udah masuk ke dalam tank. Tuh guys, kelihatannya sih lebih jernih ya, lebih bagus sih buat ikan. Ini hasil pakai air filtrasi nano filter 3 tahap ya guys. Tuh, jernih. Ini baru diganti, ikan-ikannya aktif, segar. Sebelahnya juga sama nih guys ya, pakai background foil. Airnya bersih. Menurut Om BZ ini lebih bersih, jauh lebih bersih ya, dan airnya baunya lebih bagus, tidak berbau tengik atau berbau verum ataupun berbau seperti air got. Airnya lebih jernih. Guys, ini adalah cara bagaimana kalian mengikuti giveaway. Ikutin langkah-langkah berikut ini ya guys. Kita buka post akun BZ Nutrition, lalu di postingan giveaway seperti ini, kita komen. Caranya adalah subscribe channel YouTube Om BZ, komentar positif di postingan giveaway YouTube Om BZ. Tentu saja kalian harus menekan tombol subscribe dan komentar positif di postingan video Om BZ. Lalu yang kedua, kita akan follow IG. Kita sudah follow IG BZ Nutrition. Lalu komen dan tag 5 orang teman ya. Komentar bebas tapi yang positif. Contoh pelet BZ Ajib, komentar bebas, kalian bisa tulis komentar-komentar positif ataupun pengalaman kalian dan tag 5 orang teman. Contoh contoh ya. Setelah diposting akan muncul seperti ini. Lalu yang ketiga, tadi kita sudah posting foto pelet dan kupon di feed IG.
utama kalian buka IG kalian, dan di feed yang ada di bar, kolom-kolom bar ini kalian bisa posting, masukkan foto pelet kalian, dicontoh, lalu kita posting, kita tulis captionnya kupon nomor 1, dimension ke BZ Nutrition, hashtag pelet BZ. Oke, selesai kalian posting, akan muncul di sini ada mention BZ Nutrition dan hashtag pelet BZ.